Semua yang baik dalam hidup kau beri kesempatan kembali dan gimana lebih dalam dari semua yang ada kasih yang melebihi ada untuk mencari pengembalamu. Bukan mata dan lihat jauh dekat bila semua yang baik dan hidup kau beri semua yang baik dan iman lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ada untuk mencari pengembalamu. Ada untuk mencari pengembalamu. Ada untuk mencari ingin menyambut lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada siang melebihi ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin menyambut Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ada untuk mencari pengembalamu. Ada untuk mencari pengembalamu.
Amin. Haleluya. Bapak, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh bertemu Tuhan lewat online. Kami percaya Tuhan, saat ini anak-anak-Mu merasakan hadirat Tuhan. Dan kami mau Tuhan, malam hari ini, biarlah Engkau memberi kami kekuatan yang baru, urapan yang baru, dan aku percaya semua anak muda GPI Kristus Air Hidup mengalami kebangkitan rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Saudara, semuanya dengar ya suara saya? Semuanya dengar? Kalau dengar, acungkan jempol gini. Oke, puji Tuhan. Halo Lydia, bagaimana kabarnya Lydia? Lydia, kamu tambah seger ya. Baik, puji Tuhan. Tambah gemuk, pipinya cabi. Halo Bernard. Halo Kak, halo. Sehat, sehat ya Bernard. Puji Tuhan sehat Kak. Sehat-sehat Bernard. Sehat Kak, sehat, puji Tuhan. Ya, Fredrik. Iya Kak, halo. Fredrik. Ya, kangen banget ya, lama kita nggak jumpa. Iya. Ya, saya ingin sampaikan begini. Anak muda, saya ingin sampaikan sesuatu kepada kalian ya. Bahwa suasana sekarang ini, suasana lockdown ini, anggaplah ini menjadi tempat di mana kalian sedang disembunyikan oleh Tuhan, di mana kalian sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Kita seperti kehilangan rumah rohani, ya. Artinya kita tidak bisa berkumpul di satu tempat pertemuan, yaitu yang namanya gereja, ya. Tetapi percayalah, ya, kita punya roh yang sama, Tuhan yang sama. Jadi kita tetap satu dalam tubuh Kristus. Meskipun jarak memisahkan, tetapi kita tidak boleh merasa terpisah satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, anggap ini kita sedang disembunyikan oleh Tuhan. Amin. Kalian bawa Alkitab enggak? Sebentar aja kita mau baca Alkitab ya. Oke, setuju? Setuju kata begini, kalau setuju begini. Buka di Keluaran. Keluaran, oke, pasal 2. Keluaran pasal yang kedua. Sudah ya? Oke, ayat 1. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Ya, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Perhatikan ayat yang kedua ini, saudaraku ya. Ini adalah bayi Musa. Betul ya? Dikatakan ya, mengandunglah ia dan melahirkan seorang laki-laki, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Ya, saudara, di sini bayi Musa itu dikatakan cantik
Padahal Musa adalah laki-laki. Amin. Ya, cantik. Ini artinya dalam bahasa aslinya itu adalah lucu dan berpotensi. Jadi Musa ini di hadapan Tuhan itu, Israelku ya, dilihat itu lucu dan berpotensi. Dia disembunyikan 3 bulan lamanya. Ya. Perhatikan baik. Zaman Musa lahir, oke, waktu Musa lahir, itu ada ancaman bahwa bayi laki-laki yang lahir ya oleh Fir'aun akan dibunuh. Terutama mereka orang-orang Israel atau orang Ibrani, ya kan? Bayi Ibrani yang lahir akan dibunuh waktu itu. Karena Fir'aun takut, ya Mesir takut. Karena apa? Orang Israel itu berkembang biak dengan pesat, ya. Jadi mereka ini bertambah banyak. Jadi orang Mesirnya ketakutan. Makanya dia memerintahkan ya untuk membunuh anak laki-laki yang keturunan Israel. Nah, salah satunya itu adalah Musa. Dan Musa ya itu dia seorang laki-laki yang cantik ya. Ini disembunyikan ya, dan dia disembunyikan selama 3 bulan lamanya. Ya, sama seperti kondisi kita saat ini, ya. Saudara ini dipersiapkan, ya, anak-anak muda, yaitu kalian semua ini dipersiapkan oleh Tuhan, ya. Sejenak disembunyikan, ya. Makanya ada komunitas semacam ini, ya. Komunitas rohani semacam ini, itu tujuannya apa? Untuk ya supaya kalian ini dilatih rohaninya. Amin. Karena kalian ini anak muda yang berpotensi. Ya. Jadi jangan kalian berkata, aku ini masih SMP. Aku ini masih SD gitu ya, selalu ya. Masa sih aku mau dipakai Tuhan? Ya. Kalian tahu Musa itu masih bayi. Masih bayi, sudah disimpan, sudah disembunyikan. Amin. Dan Tuhan dilihatnya anak itu cantik. Artinya lucu dan berpotensi. Katakan kepada sebelahmu, kamu tuh lucu dan berpotensi. Katakan. Ya. Ian, kamu. Ian. Nanda ada enggak? Halo, iya. Mas Ian. Jangan ngelamun, Mas Ian. Nanda mana, Mas Ian? Oke. Stevi, katakan kepada adikmu, kamu tuh lucu dan berpotensi. Stevi juga, adiknya Stevi juga katakan sama Cece, kamu tuh lucu dan berpotensi. Amin. Nah, ini incarannya Fir'aun itu bayi laki-laki ya. Anak-anak muda, Musa ya. Amin. Dan ayat yang ketiga, coba ayat yang ketiga. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruh
barunya peti itu di tengah-tengah Teberau, di tepi Sungai Nil. Sampai ayat yang ketiga saja ya kita baca. Ya, saya pengen saksikan seorang anak muda. Saudara, ini ada seorang anak muda, dia mengasihi Tuhan ya, sejak remaja. Dia selalu setia mengikuti mengikuti komunitas youth di dalam gerejanya, saudaraku ya. Dan saudara tahu ketika dia remaja, masih umur ya mungkin kelas 6 SD, dia sudah setia, saudaraku ya. Dan sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin di antara kalian ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Ya, mungkin juga ada yang dipanggil Tuhan nantinya jadi pengusaha. Siapa sini yang pengen jadi pengusaha, angkat tangan. Yang jadi pengusaha. Oh, pengusaha, Masian pengusaha. Ini siapa? Dinda. Kamu pengen jadi apa? Halo? Apa Dinda? Cita-citamu apa? Frederick? Ya. Ya mungkin panggilanmu ya macam-macam ya. Samuel Toti ini malah kok nggak ada orangnya. Bernard, kamu kepingin cita-citamu apa? Halo? Ya. Ya. Bernard kepingin jadi apa? Pengen punya kebun, Nah, Kak. ya? Punya kebun. Oke. Dahsyat Bernard. Ya. Saudara, anak muda ini dia kepingin jadi pengusaha waktu itu. Dia terpanggil menjadi pengusaha. Sejak kelas 6 dia itu setia sama Tuhan ya. Dan akhirnya ketika dia mengikuti komunitas semacam ini yaitu rumah rohani atau kul, saudara, kul dia sangat rajin sekali saudara ya. Akhirnya di gereja itu dia menjadi seorang leader atau pemimpin dan sekarang menjadi pengusaha yang luar biasa. Saudara tahu dia sangat mengasihi Tuhan dan dia berkata kepada gembalanya, ya, dia dipercayakan Tuhan sebuah perusahaan. Dia berkata begini, gembalanya punya visi, ya, gembalanya punya visi. Ini gembala yang ada di Surabaya, anak orang muda, punya visi memiliki 1.000 rumah Tuhan atau gereja dan 1 juta murid. Tapi anak muda. Saudara tahu visi ini ditaruh oleh Tuhan kepada hamba Tuhan ini. Dan ternyata Indonesia itu 60% penduduk Indonesia. 60% penduduk Indonesia itu anak muda loh saudara. Ya. Orang yang 30 tahun, ya di bawah 30 tahun, itu penduduk Indonesia itu 60%. Dan yang lainnya yang anak-anak banyak banget. Ya. Ngerti ya? Jadi kalau dilihat dari Google, ya kan? Kalau dilihat dari satelit, itu Indonesia, penduduk Indonesia itu saudaraku ya, kepalanya hitam semua. Nggak ada yang beruban. Karena banyak anak mudanya. Halo? Ya. Jadi banyak anak mudanya. Saudara tahu? Indonesia 60% itu penduduknya anak muda. Ya. Dan kan oleh gembala, ya. Anak muda ini namanya Adrian, ya, namanya Adrian. Dia begini, dia berkata, Pak, Ko, dia bilang gitu, Ko, kalau Koko mau bangun 1.000 gereja, saya mau ambil andil 100 gereja. Semua saya yang bangun. Dari bangun gerejanya sampai isinya. Jadi dia seorang pengusaha, dia berkata begitu, 100 gereja saya yang bangun, infrastruktur semua dan isinya. Dan 1 gereja kalau dibangun lengkap dengan fasilitas itu 5 miliar. 5 miliar kalikan 1.000 berapa? Halo?
Berapa Mas Ian? 5 miliar dikalikan 1000. Dikalikan 100. Dia kan 1000 gereja. Dia mau andil, ya, dia mau persembahkan, dia mau korbankan, ya, dari perusahaannya itu dia mau bangun 100 gereja. Jadi 5 miliar kalikan 100 berapa? 500 Mas Ian? miliar. Iya, 500 miliar. Ya, Mas Ian. 500 miliar itu akan dipersembahkan ya untuk membangun 100 gereja. Dan saudara tahu ketika dia janji iman seperti itu, tiba-tiba ya dia ditelepon dari Amerika, saudaraku ya. Ditelepon dari Amerika, ada seorang milioner di Amerika, dia berkata begini, aku kasih semua mesin ya free dan aku ingin menanamkan modalku ke dalam perusahaanmu. Saudaraku, dia dapat mesin free yang pertama, terus yang kedua dia mendapatkan modal. Ya, saudara tahu siapakah pengusaha muda ini, saudaraku ya, yang bikin Milo, minuman Milo, suka Milo? Lydia suka Milo? Yang bikin Nescafe, ya, itulah dia. Ketika dia berani berkorban, ya, ketika dia berani berkorban untuk Tuhan, Tuhan mengembangkan usahanya luar biasa. Ini kisah nyata, saudara. Dan saat ini, anak muda GBI Kristus Air Hidup, engkau bagaikan Musa, bayi Musa yang sedang disembunyikan untuk sesaat. Saya percaya kalian punya potensi yang cukup besar. Hari-hari ini gunakan untuk ya intim sama Tuhan. Amin. Seperti seorang anak muda yang saat ini sudah berhasil. Dia sejak kelas 6 SD. Ya, dia sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Total. Ngerti saudaraku ya? Musa waktu itu, saudaraku ya, ancaman untuk dibunuh sangat besar. Sama dengan kalian saat ini. Ya. Di Mazmur 127, kalian ini bagaikan anak panah yang sedang disimpan. Amin. Kalian ini bagaikan anak panah yang sedang disimpan, yang nantinya akan diluncurkan di tengah-tengah dunia. Ya, kalian nanti setelah lockdown ini, kalian inilah saatnya kalian untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalian harus bersaksi kepada banyak teman-teman. Ya, selamatkan jiwa teman-teman yang ada di sekolah kalian kalau nanti kalian sudah sekolah lagi. Ya, mulailah penginjilan. Mulailah kalian saksi tentang Tuhan. Amin. Nah, sekarang ini masa lockdown ini kalian tidak sekolah, kalian banyak di rumah. Ya, gunakan ini ya untuk intim sama Tuhan sejak muda. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan nunggu tua. Ya. Ini Kak Ruth ini menyesal ya. Baru tua umur segini baru semangat. Waktu SMA dulu sempat on fire di dalam Tuhan ya. Ketika dipenuhi Roh Kudus umur 13 tahun, ya Kak Ruth, wah on fire sekali cari jiwa. Ya, sampai ke pasar-pasar, pasar waru, ya. Itu Kak Ruth merintis anak muda waktu SMA kelas 1 itu, 3 tahun. Ya, sampai anak muda banyak di sana. Tapi setelah kuliah, Kak Ruth tidak melayani mereka lagi. Ya, Kak Ruth banyak di gereja. Terus kuliah, sibuk kuliah, saudaraku ya. Nah, saat ini kalian jangan seperti itu, ya. Ini sejak muda, masa muda kalian ini sedang disembunyikan karena Tuhan mau pakai kalian karena kalian adalah dilihat Tuhan cantik. Jadi cantik tadi artinya apa? Cantik artinya apa? Lucu,
lucu dan berpotensi. Amin. Nah, itu artinya cantik, ya. Bukan berarti wah, Musa bencong berarti ya. Laki-laki kok cantik. Enggak, ya. Tapi dalam bahasa asli Alkitab cantik artinya lucu dan berpotensi. Ya, gunakan masa mudamu ya sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Amin. Supaya nanti kalian, ini ayat yang ketiga tadi, tetapi ia tidak dapat menjemikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Tahu enggak gala-gala dan ter? Gala-gala dan ter ini adalah, ya, jadi petinya itu dari pandan. Tahu ya? Pandan tahu ya? Itu tumbuhan pandan. Kenapa dibuat dari tumbuhan pandan? Ya, itu supaya apa? Kalau di sungai itu ada buaya nggak tahu kalau itu ada manusianya. Jadi buaya taunya itu tanaman. Ya, buaya nggak mungkin akan menyaplok tanaman, ngerti ya? Gala dan ter itu untuk apa? Untuk supaya waterproof. Tahu waterproof? Anti air. Ya, anti air. Ya, waterproof. Jadi peti daripada bayi Musa itu dibuat dari gala dan ter, ya, anti air. Ya. Kalian ini mengikuti komunitas semacam ini, ya ini rumah rohani kita, saudara ya. Kalian disembunyikan, dipersiapkan Tuhan, ya, supaya ketika nanti diluncurkan ke dunia, kalian tidak sama seperti dunia. Ngerti ya? Kalian tidak sama seperti orang-orang dunia. Ya. Kalian boleh hidup di dunia, ya kita semua hidup di dunia, tapi kita tidak sama seperti orang dunia. Ngerti ya? Artinya itu. Jadi bayi Musa ini saudara ya disembunyikan, ya ditaruh di peti pandan dan dilapisi dengan gala dan ter, itu waterproof. Artinya kalian diluncurkan di tengah-tengah dunia nanti, tapi kalian tidak akan sama seperti orang dunia. Ngerti ya? Anti air. Anti dengan keduniawian. Oke? Ngerti ya? Paham? Jadi seolah-olah arti rohaninya seperti itu ya. Seolah-olah kalian disembunyikan. Seperti anak panah yang sedang disembunyikan. Dan nanti saatnya kalian diluncurkan kembali ke muka bumi ini. Sekarang waktu-waktu ini belajar banyak dengan Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Amin. Di dunia, saudaraku ya, banyak yang jatuh dalam free sex, ya kan? Orang-orang yang terikat, ya dengan narkoba kan banyak, betul enggak? Nah ini saatnya kalian mendoakan mereka. Waktu-waktu lockdown ini coba ingat-ingat, kalian punya teman siapa, kalian punya saudara siapa yang belum kenal Tuhan, kalian doakan supaya mereka kenal Tuhan. Amin. Amin. Ya, tidak selamanya kalian disembunyikan, tapi suatu saat kalian harus diluncurkan di muka bumi ini. Saya punya anak 2, ya, Jojo dan Karen. Mereka masih kecil, makanya mereka saya lindungi. Kalau ada tontonan yang tidak baik, langsung saya cut, saya matikan TV-nya, ya, karena mereka masih kecil. Makanya Kak Ruth atau Yan ya, Tante masih bisa melindungi mereka. Tapi nanti kalau sudah umur remaja, umur 20, 21 tahun, ya, Kak Ruth sudah nggak bisa lagi kan mengendalikan mereka atau melindungi mereka dari dekat. Ngerti ya maksud saya? Makanya Jojo dan Karen ini, ya, ini saya didik manusia rohaninya supaya mengerti, memahami tentang Tuhan. Sehingga nanti kalau dia sudah remaja, umur 15 tahun ke atas, mereka sudah
tahu tentang Tuhan, mereka bisa memiliki roh yang takut akan Tuhan. Sama seperti itu, kalian anak muda, mulai saat ini, ya, gunakan waktu ini untuk dekat dan mengenal Tuhan. Amin. Oke, itu dari Kak Ruth. Sekarang kalian boleh saksi. Silakan, Ibu Ratna. Siapa yang mau saksi, silakan. Santai aja, nggak usah tegang. Maria. Hai Maria, Shalom. Silakan Maria. Mungkin mau saksi. Oh ya, apa namanya? Satu lagi tadi ayat yang ketiga dikatakan apa namanya? Keluaran pasal 2 tadi dikatakan apa? Musa itu diletakkan di mana? Coba. Bayi Musa selain di apa? Ditaruh di peti pandan, terus kemudian dilapisi gala-gala dan ter, diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di mana? Di tengah-tengah teberau, di tepi sungai Nil. Perhatikan baik, ini kata-katanya di tengah-tengah teberau, di tepi sungai Nil. Ya. Ditaruh peti itu di tengah-tengah teberau dan di tepi sungai Nil. Ya. Itu yang saya maksudkan tadi. Ya, kalian anak muda yang berpotensi, ya, nanti kalian akan diluncurkan, kalian itu bagikan anak panah yang diluncurkan dan diluncurkan yang di tepat sasaran yang tepat. Amin ya. Di sasaran yang tepat. Tidak tepi, tidak hanya tepi Sungai Nil, tapi di tengah-tengah teberau. Itu ya, saudara. Ini menunjuk ke satu arah yang tepat. Tuhan itu tahu kalian itu nanti akan diluncurkan di sebelah mana, di bagian mana yang tepat untuk kalian masing-masing sesuai potensi kalian. Itu Tuhan yang tahu. Makanya ya serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Ya, mungkin kau akan dipanggil menjadi pendeta, ada yang dipanggil menjadi pengusaha, pegawai negeri, dokter atau suster, ya kan? Itu saudara serahkan hidupmu sama Tuhan, nanti Tuhan yang akan luncurkan, ya Tuhan akan meluncurkan engkau. Ya, bayi Musa ketika dia diletakkan di tengah teberau dan di tepi Sungai Nil, ketika dia nangis, perhatikan, ketika dia nangis, oe, akhirnya siapa yang menemukan? Yang menemukan siapa? Halo? Yang menemukan adalah putri Fir'aun. Betul enggak? Akhirnya bayi Musa diambil putri Fir'aun dan dia menjadi the prince, menjadi pangeran, dan dia menjadi juru selamat bagi Israel. Amin. Musa, ya, dia diambil menjadi seorang pangeran dan dia menjadi seorang yang menyelamatkan bangsanya. Amin. Saya percaya tujuan lockdown ini salah satunya menyimpan kalian semua. Nanti ketika kalian keluar, mungkin di tempat kuliah, di tempat kerja, ya, di tempat sekolahan, ya, suara kalian itu mempengaruhi dan berdampak. Hidup kalian berdampak. Amin. Menyelamatkan banyak orang. Seperti Musa menyelamatkan bangsanya.
Amin. Ada orang di situ? Amin. Ayo, coba mic-nya dinyalain. Saya rindu Amin. kalian bisa sharing. Ayo, bisa sharing. Apa yang kalian dapat selama lockdown? Apa yang kalian dapat selama lockdown? Lydia mungkin ada kesaksian. Ayo David. Lydia. Banyak. Banyak waktu di rumah. Banyak hal yang bisa dikerjain di rumah. Meskipun udah lama kayak gini, jadinya bosen. Tapi tetap harus cari cara buat menghidupkan diri. Lydia, mulai cari apa teman-temanmu yang saat ini lagi lagi susah, ya kan? Kamu doakan, kamu kuatkan mereka. Oke? David, ya apa David? Satu paket, Kak. Apa? Satu paket dia. Apa? Banyak makan. David, kamu terus dengar musik rohani, kamu kembangkan potensi ngedramnya, oke? Oke. Maria, ada kesaksian Maria? Belum ya? Maria lagi putus cinta. Maria udah punya pacar belum, Maria? Oke, nanti next ke depan kita mau bicara tentang pacaran, oke? Setuju? Iya. Stevie. Kesaksian Stevie selama lockdown. Apa yang kamu dapat? Selama lockdown sih yang aku dapat itu kayak nguji kesabaran karena pekerjaan kan semua dari rumah, WFH, dan itu banyak beberapa pekerjaan itu kayak dibatasi dan juga ngalami sedikit kendala di koneksi internet juga sih. Itu menguji kesabaran sama lebih belajar lagi untuk masak kayak gitu sih sama mama. Jadi banyak quality time sama keluarga juga. Gitu sih. Terus kualitas sama Tuhan gimana dong? Quality time sama Tuhan, doa malam sama mama sama adik. Iya. Oh, bagus. Ya. Suka sharing firman. Iya, kadang-kadang. Jadi anak muda selama lockdown coba belajar bangun kualitas rohani ya, manusia rohmu ya. Amin. Ya, bangun sejak muda. Ya, Jojo sama Karen ini sejak anak-anak. Ini saya persiapkan mereka. Karena nanti kalau sudah seumur kalian, ya kamu nggak bisa seperti sekarang. Ya, mereka akan lebih mereka sudah mulai dewasa, bisa menentukan diri mereka sendiri. Tapi sejak kecil sudah saya tanamkan kerohanian. Jadi Stevie, coba bangun kualitas rohanimu ya. Ya Stevie ya. Ya, suatu saat nanti kamu punya pacar, jangan sampai kebablasan. Hubungannya harus jaga kekudusan. Amin. Amin. Haleluya, jaga kekudusan. Ya. Harus sejak muda. Jangan tunggu tua. Nanti menyesal kalian ya. Musa itu sejak bayi sudah disimpan oleh Tuhan. Amin. Iblis itu nggak suka orang berpotensikan seperti kalian. Iblis itu pasti akan cari cara untuk menghancurkan kalian. Ya, pertama,
Ya, iblis itu maunya kalian pacaran sebelum waktunya. Betul ya? Iblis itu mau kalian pacaran sebelum waktunya. Itu iblis senang. Ya, masih kecil-kecil sudah cinta monyet, ya cinta-cintaan itu iblis senang. Oh, iblis bersorak-sorai itu ya, itu tujuannya, betul enggak? Kedua, ya, kalian iblis itu maunya kalian tidak mendapatkan pasangan yang tepat. Ya. Pasangan yang yang nggak tepat itu seperti apa ya, nggak seiman, nggak seimbang, sepadan, itu iblis suka, ya kan? Saudara dihancurkan keimanan saudara, ya kan? Cinta itu seperti apa? Tai kucing rasa coklat. Love is blind. Cinta itu buta. Justru saat-saat ini saudara nggak boleh buta, tapi harus melek. Amin. Iblis paling suka kalian mendapatkan pasangan yang tidak tepat. Oke? Halo? Ayo, siapa lagi yang mau sharing? Bernard? Bernard, silakan sharing. Ada kesaksian, Bernard? Atau Samuel Toti? Halo, Sam. Sam? Mau saksi, Sam? Samuel? Enggak dulu, Oh. belum kesaksian. Tapi kamu gimana kehidupanmu sama Tuhan? Ya masih sering baca Alkitab setiap hari, cuma kadang lupa. Iya. Oke. Mulai sekarang lebih intens ya. Oke. Kalau enggak ya dengar khotbah-khotbah itu bagus. Frederick, gimana Frederick? Ya, Selama lockdown apa yang kamu dapat Frederick Pramana? ya semakin ada waktu sama keluarga, terus semakin ada waktu lagi sama Tuhan. Ya, itu sih Kak. Semakin ada waktu lagi sama orang-orang terdekat gitu loh. Sama keluarga, sama apa. Iya. Terus kerohanianmu gimana sama Tuhan? Ya, meningkat. Ya, puji Tuhan. Semakin dekat itu, semakin sering nyanyiin pujian itu, baca kitab gitu. Ya, puji Tuhan Frederick. Tapi kamu deket Tuhan gini rasanya ya apa Frederick? Beda ya? Iya, beda Kak. Gimana? Ya damai gitu Kak rasanya. Damai ya? Wah, luar biasa, mantap. Bernard, gimana sibuk kerja Bernard? Mana Kak Bernard? Kak Bernard? Halo Kak Bernard? Bernard? Hang kayaknya Bernard nih, koneksinya mungkin. Koneksinya ya. Coba Adereta Lovelyn. Angel, ya apa kabarmu Angel? Kabarnya luar biasa. Kamu semakin beranjak dewasa ya, cantik. Itu aja mau cerita. Kan waktu lockdown ini sering kayak sharing-sharing di status WA gitu, kayak firman Tuhan, lagu-lagu rohani. Terus ada temen itu yang gini, aku loh pengen ikut kayak gitu, aku juga pengen kayak kita gini tuh loh. Terus ya udah ayo ikut, tapi dia tadi tak WA masih nggak itu. Terus banyak teman-teman yang kayak konsultasi kayak gitu loh, kayak tanya
kamu kok bisa santai aja sih kayak gini gitu, kayak misalnya kamu ceria bla 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 kayak gitu. Terus aku selalu nanggepnya pakai kayak firman yang aku dapat kayak gitu. Jadi kayak lebih banyak apa ya, sharing sama teman-teman yang bukan di dalam Tuhan sebenarnya. Jadi kayak ya gitu. Wih, mantap ya. Cowok apa cewek? Cewek. Mantap, Rep. Ini calon ibu pendeta ini. Udah jadi pendeta tuh loh. Nggak semua apa ya dipanggil jadi pendeta. Nggak semua seberuntung itu. Haleluya. Oke. Luar biasa. Maria, mana Maria ini fotonya, apa videonya kok mati Maria? Yosua. Mati juga ya, Yosua. Maria, ayo sharing. Apa yang didapat nih selama di lockdown? Kita lebih ya, Pak? Apa caranya? Ini Kak, sebelah rumah itu kan lagi apa terawih kan, jadi suaranya itu kenceng banget gitu loh. Ini masih Terus. apa ngaji data terus. Ya. Maria, Ini Kak Yosua nih loh, Kak Yosua nih. Kak, sharing. Yosua. Iya, kalau aku sih yang merasakan pemeliharaan Tuhan aja, lebih mengucap syukur di dalam keadaan ini, apalagi ada berita kalau di desa baru ada yang kena satu positif. Jadi ya bersyukur aja Kak, bisa lebih quality time sama Tuhan, bisa lebih quality time sama keluarga, bisa saling apa ya, saling kayak dulu aku sama adik-adikku kayak lebih cuek-cuekan gitu, sama papa mama lebih cuek-cuekan, maksudnya ya jarang ngobrol dan sebagainya. Sekarang lebih so sharing, so ibadah bareng, bahkan bisa maksudnya dalam arti bisa saling menguatkan bersama, jadi bikin bait keluarganya itu lebih intens lagi dibanding sebelum-sebelumnya kayak gitu sih ya. Dan biasanya juga aku ngerundingin dulu kalau pelayanan gitu di gereja, papa mama duduk di mana, Rika Dinda duduk di mana, aku juga duduk di mana. Jadi dengan adanya ibadah di rumah, kami sok duduk bersama-sama dalam ibadah yang sama. Gitu aja sih Kak. Jadi aku ngerasain damai sejahtera sih, sekalipun ada kala kejenuhan itu apa ya melanda, tapi waktu ya denger lagu rohani itu tadi, nyembah tadi, jadi lebih powerful lagi aja. Gitu aja Kak. Mantap. Di situ. Dinda, Erika. Adinda, Erika. Mana suaranya? Dibuka suaranya. Erika masih kerja ya? Erika masih kerja? Iya, masih kerja. Cuman ya seminggu gitu dijadwal 3 kali gitu, 4 kali masuknya. Ya puji Tuhannya karena pandemi ini punya banyak waktu juga buat keluarga, lebih ada waktu di rumah gitu kan. Dulu kalau nggak ada pandemi gitu sering hampir tiap hari nggak di rumah gitu. Jadi ya
Terus tiap Puji Tuhan lebih banyak waktu untuk keluarga. hari kemana Rika? Apa? Ya dulu kan kalau kalau masih kuliah gitu ya ke kampus, ke ngerjain skripsi ya kadang di mana di luar gitu sama teman-teman gitu. Masih jalan sama Bernard? Apa? Masih jalan. Oh masih Kak, puji Tuhan. Ya, jaga kekudusan ya. Ya. Ya rencananya habis corona dia nikah. Ih hoax. Hoax. Nikah ya. Iya Kak. Rencana menikah kapan? Mas tanyakan yang bersangkutan aja Kak. Nek kamu udah pengennya Habis corona gak? Habis corona gak? Pengennya secepatnya sih. Kode. Bernard bilang. Pokoknya Bernard sama Eria jadi teladan ya bagi adik-adiknya semua ya. Ya Kak. Bernard di mana ya? Bernard kok nggak muncul ya Bernardnya ya? Bapak Bernardnya di mana ya? Bernard ini fotonya doang ya ini ya. Fotonya tok tumbang. Asian. Ayo Mas, sharing. Halo. Kamu lucu dan berpotensi. Kamu cantik. Haleluya. Ya apa ya, selama PSBB ini ya pengalaman sama Tuhan itu tidak PSBB juga. Jadi tetap sama Tuhan itu tetap distance-nya itu dekat, tidak jauh seperti orang kebanyakan. Itu masih Kurang keras. Bisa cek. Iya, jadi selama PSBB ini ya puji Tuhan lah, aku sama Tuhan Yesus nggak ikut PSBB juga. Jadi Tuhan tetap dekat sama aku, tetap membaca firman Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Kadang yang sering jadi kebiasaan baruku sekarang, setiap bangun pagi, yang dulunya nggak pernah berdoa, sekarang berdoa. Doa simpel, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu buat hati saya lebih tenang. Gitu. Walaupun di masa pandemi seperti ini, tapi aku yakin dan percaya kalau sudah ada Tuhan di dalam kehidupanku, semua akan aman. Itu sih. Ya, jadi banyak kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan baik yang semakin lama semakin baik gitu. Sudah punya pacar? Puji Tuhan sudah. Sudah. Enggak lah, teman dekat. Pokoknya jaga Siap. Pokoknya tanda-tanda apa seorang pasangan hidup atau calon pasangan hidup itu ketika pacaran itu apa dia bisa membangun apa namanya membuat kalian ini semakin maju. Itu bagus. Ya. Tapi kalau kalian waktu pacaran ternyata pasanganmu membuat kalian jauh dari Tuhan, membuat kalian merosot, lebih baik dijauhi. Itu berarti bukan. Jadi harus selektif banget.
Oke? Ya, suatu saat nanti kalau ada pertemuan lagi kita bicara khusus tentang itu. Karena kalian ini disimpan ya bagaikan anak panah yang disimpan. Ya, nanti diluncurkan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah serigala. Jadi kalian harus dipersiapkan. Bukan kalian yang dipengaruhi, tetapi kalian yang mempengaruhi. Oke? Kalian harus menjadi influence, menjadi pengaruh bagi dunia. Ini Kak Ratna ini sudah sakit giginya udah sembuh belum? Sudah minum obat. Kak Ratna sakit. Sudah minum obat konstan. Iya. Sakit gigi, sakit hati itu sama-sama enggak enak ya. Jangan dipilih ya. Lebih baik jangan semua ya. Sakit gigi, aduh, cenut. Apalagi ngadepin ini ada ngonselingi pasangan muda. Ya, aduh, pasangan muda ya sudah menikah, pasangan muda lagi bermasalah dalam pernikahannya. Jadi ditambahi sakit gigi, belok mikir cenut gitu. Jadi ini jadi satu pelajaran ya, yang anak-anak muda benar-benar jangan, kalau mau pilih pasangan harus benar-benar tanya Tuhan, hidup dekat sama Tuhan, pasti tidak salah pilih. Ya, terus supaya dalam pernikahan itu tidak menyusahkan kalian juga dan juga tidak menyusahkan gembalanya, oke? Ya, oke. Kasihan loh ya gembalanya pas sakit gigi gini harus rasakno. Oh ya. Siang. Jadi enak kalau sama-sama dewasa rohani. Jadi untuk mengatasi masalah problema pernikahan dalam rumah tangga itu wis berpikir dewasa, yaitu punya dasar prinsip Alkitab itu dipakai, wis itu aman wis pernikahan. Kalau tidak terbiasa dari muda tidak memakai prinsip hidup pakai firman Tuhan, tidak dibiasakan dari muda, nanti menjalani pernikahan dalam keluarga pasti kalau terjadi badai pasti bingung, waduh, bukan nyari Tuhan tapi nyari nggak nyari Tuhan dulu tapi nyari mertua atau cari pembelaan mertua atau orang tua, itu nggak baik ya. Jadi lebih baik jangan dari muda prinsip hidupnya itu pakai firman Tuhan. Jadi kalau ngatasi masalah pakai firman Tuhan. Oke. Jangan tanya nasihat orang dulu Tuhan, waduh, bisa-bisa menyesatkan ya. Lebih baik cari nasihat pada pemimpin atau pembalap firman Tuhan. Nggak pakai lama. Nah ini masalahnya suami istri ini pasangan muda masih seumuran kalian kok, masih seumuran siapa ya? 20, 21, 20, 19, 20 lah. Nah, ayo. Nah, itu. Karena hidupnya enggak biasa, dekat sama Tuhan, enggak pernah ibadah, ya enggak pernah Tuhan, badai dalam rumah tangga, aduh. Pengen cerai, pengen ganti, ijol. Wah, ya nggak bisa dijol no ya, nek wis nikah ya. Nggak bisa ditukar. Sekali seumur hidup. Ya. Elek apik wis diterima ae pilihanmu sendiri kan gitu. Ya. Minta Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Oke? Nah, itu. Pokoknya jangan jadi sasarannya iblis lo ya.
Ya. Aku seneng kalau orang pacaran sebelum waktunya. Mungkin Sylvia Angel, silakan. Mau sharing sayang waktu lockdown? Ya. Suaranya. Ya, lockdown ya. Ada waktu bersama keluarga juga. Kadang ibadah bareng keluarga juga. Yang keras. Ya, waktu lockdown itu lebih baik waktu sama keluarga. Kadang ibadah sama keluarga juga. Putus-putusnya. Iya, koneksi. Ini nih, sudah lancar kayaknya. Miranda, yuk. Hah? Iya, sama kayak Sylvie tadi, banyak waktu sama keluarga. Ya udah, banyak waktu ibadah juga. Kadang tiap jam 7 malam itu ibadah bareng. Ya. Iya, puji Tuhan ada 2 keluarga muda ya yang Kak Rata layani konselingi. Usianya 19 sampai 20 tahunan. Pernikahan dini. Aduh, janganlah terjadi ya. Pusing nih kepala baby ya. Aduh, lockdown ini bukannya bisa santai-santai nih. Ya. Tapi Tuhan itu memang enggak pernah izinkan Kak Ratna refreshing enggak. 24 jam. 24 jam saudara. Haleluya. Tapi enggak apa-apa. Ini karena sedang menabur di ladang ya. Jiwa-jiwa supaya dimenangkan untuk Tuhan. Haleluya. Bernat itu kok foto neto Bernat. Bernat absen kok ya. Miranda ini kok bisa 1 jam lebih ya? Apa caranya Miranda? Ya, jadi luar biasa. Kan ada pengaturan waktu. Nah, itu dijadwal. Ya, gitu. Iya, sudah saya coba kata, nah tuh schedule ya, terus ada durasi gitu kan. Durasinya mau berapa gitu kan, 2 jam gitu. Wes tak 2 jam. Pilih jam sendiri. Aku di HP Sylvie itu pilih jam. Jadi nyetingnya dari jam 6:30 sampai 8:30. Iya, sama. Sama, tak setting dulu tetap ada. Pakai HP apa laptop? HP. Oh, aku pakai laptop. Coba saya tak pakai HP. Tetap bisa Kak kalau pakai laptop. Harusnya bisa ya, tapi beberapa kali nggak iso. Kayak wanita hebat, terus doa malam tak setting gitu, tak schedulein gitu ya. Tetap petang menit. Bisa. Hah? Kamu pakai laptop bisa. Bisa. Lagi. HP-nya apa Miranda? Apa sih? HP Oppo. Oh ya sama. Nanti saya akan investigasi lebih dalam lagi. Penasaran. Oh iso ya. Ya apa lek Miranda healing ya?
Jadi sok lama gini. Adereta, Lovelyn, Angel. Kuliah di mana? Apa masih belum? Belum. Rencana daftar Iya. di mana? Di Bayangkara. Di Bayangkara. Oh, sama dong kita. Ambil apa? Ilmu komunikasi. Iya, mantap. Wah, kita sealumni dong. Iya. Sama Toti umur berapa? Apa? Sekarang kelas berapa ya? Kelas 2 SMP. Oh iya, tak? Iya. Calonnya Mbak Tuhan. Ya apa? Ada pengalaman teman-teman? Enggak, ya biasa aja Mas Yan. Cuma dikasih banyak tugas sama guru sampai jenuh di rumah terus. Pengen cepet sekolah lagi. Iya, tak? Nah, enak sih di rumah. Tugas tapi. Tugas lagi. Iya. David. Siapa David? Iya. Tinggi David. Ya, Kak. Apa kabarmu David? Puji Tuhan, baik. Ya, sama Kak Samuel. Dapat tugas terus dari guru. Pasti liburan. Latihan ini terus, ngetik terus. Apa itu? Rampet gitu. Iya. Kita saling mendoakan yuk. Halo. Bernard belum bisa ini ya bicara ya. Bernard belum bisa terkoneksi ya. Belum. Maria gimana jadi ke Bandung? Ke Bogor? Iya, tinggal nunggu, Kak. Nunggu lockdown. Kenapa? Nunggu lockdown. Iya, sana juga lagi parah-parahnya sih, Kak. Surabaya lah. Surabaya aja. Atau ke Batam. Mengejar apa judulnya ada lagunya itu, mengejar matahari. Yosua langsung angkat jempol rek. Mesti provokator Yosua ini. Supporter deh. Yosua gimana kabarnya Yufi? Itu kan baik semua, Kak. Saya Sering ketemu. Lemu orangnya. Jarang nggak setelah maksudnya kami cuman bisa VC karena di sini ada jam malam, di sana ada jam malam, dibatasi juga. Aku di sana harus tanya KTP dan lain sebagainya. Gitulah, Kak. Iya. Tapi intens ya komunikasi setiap hari ya. Iya masih sering. Tiap malam kita telepon. Ya apa kangen-kangenan misalnya. Ya didoakan aja ya. Didoakan karena memang dia masih mengeraskan hati jadi ya gitulah, Kak, didoakan aja, Kak. Oke, kuatkan hatimu. Iya, Kak. Hello, C, hello. Sebentar. Oh, dia ada di situ. Lo nggak mau.
Elo kenapa Elo? Nggak tahu itu, nggak mau. Udah tak panggil nggak mau ke sini. Ayo lo kita doa lo. Kita doa ya. Nanti siapa? Mas Ian doakan teman-teman yang saat ini sedang online ya. Mas Ian satu persatu. Ayo kita belajar, berlatih untuk saling mendoakan, oke? Terus nanti kita berdoa juga supaya lockdown segera berakhir. Nanti Angel Ederita Lovelin yang berdoa untuk Indonesia. Sekarang Mas Ian dulu ya. Kita doa sama-sama. Oke teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu pada malam hari ini yang sangat indah yang telah Engkau berikan bagi kami anak-anak muda Hero of Christ Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sangat mencintai Engkau Tuhan. Kuserahkan semua anak-anak youth Hero of Christ dalam tangan-Mu Tuhan. Genggam tangan mereka Tuhan, sertai setiap langkah mereka ya Tuhan. Biarlah hari depan mereka tahu bahwa Engkau baik dan akan selalu baik sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk Samuel, untuk Eric, untuk Angel, Sylvia, Miranda, Steffi, dan juga Maria, Lydia, David, Adinda, Mas Yosua, Mas Bernard, semuanya ya Tuhan. Kuserahkan anak-anak youth, Hero of Christ hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas kami ya Tuhan. Seperti nama komunitas kami Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak panah yang dapat menjadi dampak dan menjadi terang bagi sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Kasih karunia-Mu Bapa sudah setiap kami. Bapak kami berdoa Bapak untuk negara kami Indonesia Bapak, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus atas kami, lindungi dan berkati anak-anak-Mu Bapak yang berada di barisan depan untuk melawan semua apa yang terjadi Bapak. Dan Yesus kami percaya apapun yang terjadi pada hari-hari ini Bapak, kami percaya Bapak Engkau ada di samping kami, Engkau ada selalu bersama kami. Biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi Bapak. Curahkan Roh-Mu pada setiap anak-anak. Bapak kami percaya rencana-Mu. Kami coba berdoa Bapak supaya lockdown Bapak segera dibuka, biarlah kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa dan kami menjadi pribadi yang baru Bapak setelah lockdown dibuka. Yesus terima kasih, haleluya, amin. Bapak terima kasih Kau baik malam hari ini. Biarlah anak-anak muda ini Tuhan Kau persiapkan dan kami percaya penuhkan mereka dengan Roh Kudus-Mu sehingga ada roh yang luar biasa melingkupi kehidupan mereka. Malam hari ini buat mereka semangat di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami berdoa bagi Yosua, Tuhan, saudara kami, adik kami ini Tuhan. Biar Engkau tolong Tuhan, kami percaya saat ini Engkau jamah Yufi, Tuhan, melawat hatinya. Biarlah Tuhan, firman Tuhan itu bekerja atas kehidupan Yufi, dan aku percaya Yosua dan Yufi akan dipulihkan luar biasa. Terima kasih, dan kami berdoa Kau pagari anak-anak muda, Tuhan, dalam nama Yesus pagari dengan tembok berapi-Mu, supaya mereka semua Tuhan Yesus tidak menjadi utuhan mangsa dari si iblis. Sebab itu Tuhan,
biarlah Engkau ajari mereka, Tuhan, hari-hari ini untuk mengerti dan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat melimpah, perlindungan, penyertaan Tuhan selalu ada atas kalian. Dan Tuhan akan persiapkan kalian menjadi, oh haleluya, Tuhan, hero of Christ. Dan aku percaya hero of Christ ini Tuhan akan kau tempatkan, Tuhan, sesuai dengan potensi mereka. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sampai jumpa. See you very very soon. Ya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Ya, Terima kasih Bugem. saya rekaman ya. Karen. Karena share. Ya. Cantik dong, cantiknya mana cantik. Nah, hasil rekamannya Mas Ian sebentar lagi saya share di sini di Zoom. Oke. Zoom. Nah, wait, tunggu. Nah, ini aku share yang baru, nah. Oh, rekam lagi yang baru. Sebentar. Rambutnya dikepong. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya, saudara-saudara. Di grup aja, nah. Ya. Bye-bye. Bye. Siang, Bapak. Bapak. Karen aku. Berarti Halo. harus lagi ya? Kak Randa. Pusing. Mas Ian. Gimana Mas kabarnya Mas Ian? Hilang wis. Yo, Mas Ian. Terus keluar. Ini Dadah. biasa lagi. Miranda, Silvi. Miranda, mana papamu? Tidur. Apanya mana papamu?